Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Banjir di rumah? Alhamdulillah, ala kulli hal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz yang hadir, para alim ulama, pengurus BKM Masjid Al-Falah, dan dari sahabat hijrahku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala kembali kita pada malam ini meneruskan kajian kita. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan faedah kepada kita. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Dzulkifli ya. Maka menurut kitab ini ya, kita lanjut kepada bab tentang umat-umat terdahulu yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan setelah Nabi Dzulkifli dalam kitab ini itu tentang umat-umat terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan sebuah kaum secara menyeluruh ya, setelah diturunkannya Taurat. Taurat siapa yang menurunkan? Kepada Nabi siapa diturunkan? Kepada Nabi Musa ya. Karena jawabnya sama-sama jadi nggak ada hadiahnya ya. Jadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, walaupun riwayatnya tidak begitu kuat, tapi dalam rangka untuk melihat dari aspek sejarahnya ya, ini sangat memungkinkan bahwa tidak ada yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala sebuah kaum secara menyeluruh setelah diturunkannya Taurat, kecuali ada pula kecualinya, kecuali satu negeri yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Musa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet. Nah, itu ya. Ini disebutkan, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis tapi pernyataan sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, masuk kita ke pembahasan tentang Ashabur Rass. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'adan wa thamuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amthal wa kullan tabbarna tatbira. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini kaum siapa? Kaum Nabi siapa? Kaum 'Ad. Nah, nanti saya tanya nanti ya. Kaum 'Ad, kaum Nabi Hud ya. Tsamud, kaum Nabi. Nah, kita udah belajar ini. Kaum Nabi siapa Tsamud? Kaum Nabi Saleh. Ya. Udah dikasih tahu baru Saleh ya. Wa ashabar rassi, disebutkan di sini ashabur rass. Ya, siapa ashabur rass ini? Nah,
Di dalam kitab ini jamaah sekalian, para ulama berbeda pendapat tentang siapa Ashabur Rassi ini. Ada yang mengatakan Ashabur Rassi ini adalah kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Yasin. Ya, wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Ya, ashabul qaryah ini ada yang mengatakan ini Ashabur Rassi. Tapi ulama yang lain mengatakan bukan mereka. Ashabur Rassi beda dengan Ashabul Qaryah yang ada dalam surat Yasin. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Ashabur Rassi ini adalah kaum yang hidup sebelum kaum Ad, ya, sebelum kaum Tsamud. Dan mereka masih satu keturunan dengan kaum Tsamud. Jadi kalau kita ikut kajian-kajian yang dulu, yang di awal-awal, kita bisa memahami ini, ya, bahwa masih ada jalur keturunannya, nasabnya dengan kaum Ad, ya, atau kaum Ad ini ada nasabnya dengan Ashabur Rassi. Dan dikatakan Ashabur Rassi ini di sekitar Yaman, ya, di sekitar Yaman. Ini gambarannya seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dikisahkan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa Ashabur Rassi ini mereka punya sumur. Ya, sumurnya ini airnya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Kira-kira negeri yang airnya berlimpah negeri mana sekarang? Indonesia lah ya. Ya, berlimpah sampai banjir-banjir, ya kan? Indonesia ini negeri yang berlimpah dengan air. Orang Arab aja kalau datang ke Indonesia, mereka ngomong, ya, kalau saya datang tamu-tamu dari Arab, bawa jalan-jalan gitu ya di Jawa Barat, di Sumatera Utara, mereka pasti bilang ini Indonesia ini jannatul ardi, ya, surganya bumi. Ya. Kalau kita ke Arab, nggak dapat kita sesubur Indonesia, gitu ya. Nah, Ashabur Rassi ini punya sumur dan airnya itu cukup untuk kehidupan negeri mereka. Jadi ketika dulu itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mereka punya raja yang adil, sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai kenikmatan yang luar biasa. Ya, sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raja ini Bapak Ibu wafat. Ya, raja ini wafat, meninggal raja ini. Ya. Dan ketika meninggal raja ini, Ashabur Rassi ini merasa kehilangan gitu. Ya. Wah, raja kita udah meninggal, merasa kehilangan. Ya. Tidak ada yang membimbing mereka, memimpin mereka, memberikan bimbingan kepada mereka, sehingga menjelmalah setan dalam bentuk si raja tadi. Ya. Ini di sini disebutkan begitu ceritanya, ya. Jadi setan, jadi kalau dalam pemahaman kita tentang jin dan setan itu, ya, setan, malaikat itu bisa berubah jadi bentuk manusia. Ya, malaikat, jin, setan itu bisa berubah menjadi manusia. Ya. Bisa jadi ini yang hadir di sini jamaahnya ada yang malaikat ini. Ya. Saya tengok kok ramai kali ini di dalam masjid ini. Mungkin ada malaikatnya juga ini. Ya, insya Allah. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga setannya. Ya, menjelma jadi jamaah dia. Biasanya dia nggak enak ditengok itu. Ya, tidur misalkan, ya kan. Atau ngobrol sama kawannya. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelmalah setan ini jadi sang raja. Kemudian mengatakan kepada Ashabur Rassi bahwa aku tidak wafat, ya. Aku hanya bersembunyi sebentar. Ketika melihat apa yang kalian lakukan, kalian bingung, kalian seperti tidak ada arahan, tidak ada bimbingan, maka aku datang, kata setan tadi, yang menjelma menjadi seorang raja Ashabur Rassi itu. Maka setan yang menjelma jadi raja itu memberikan kepada mereka arahan-arahan yang bimbingan-bimbingan yang menyesatkan, ya. Sampai kepada tahapan bahwa aku seorang raja yang nggak mati-mati, katanya.
Ya memang setan ini kan diberikan mungkin usianya panjang ya, ribuan tahun misalkan kan. Jadi nggak mati-mati dia. Sehingga setan yang menjelma dalam bentuk raja ini, dia berada di satu tempat, kemudian dihijab, ditutup, ya. Dan rakyat ketika itu meyakini raja mereka itu berada di balik hijab itu. Dan dikatakan bahwa raja kalian ini yang sekarang ini tidak akan mati-mati katanya. Saking takjubnya mereka terhadap kehebatan sang raja, padahal itu adalah setan kan, sehingga mereka menyembah setan itu. Disitulah kesesatan yang terjadi pada Ashabur Rossi, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi namanya Handhalah ibn Safwan. Ya, namanya siapa? Handhalah ibn Safwan. Ya. Diutus seorang nabi untuk mengingatkan kaumnya bahwa yang mereka sembah itu bukan raja kalian. Itu adalah setan yang menjelma menjadi raja kalian. Kemudian dia seolah-olah menipu dan membuat tipu daya lah ya kepada kalian, dan akhirnya kalian menyembah raja tersebut, setan tersebut. Diingatkan, jangan sembah dia, sembahlah Allah satu-satunya. Karena ketika mereka bersama raja mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika setan ini menjelma jadi raja, malah mereka sembah setan itu, dan datanglah nabi ini dan mengingatkan. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pengaruh setan ini sudah sangat luar biasa kepada Ashabur Rossi. Mereka melawan nabi ini. Mereka ancam. Mereka bahkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkatnya mereka bunuh nabi ini. Ya, mereka bunuh. Dan ketika mereka bunuh, mereka dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ke dalam sumur air itu. Padahal sumur itu kan sumber kehidupan, tapi justru di situ pula disuruh setan itu untuk apa namanya dimasukkan ke situ. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nabi tersebut ya wafat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa para nabi dan rasul kan jumlahnya banyak ya Bapak Ibu ya. Nabi itu berapa jumlah para nabi? Itu nabi dan rasul 25 yang termaktub dalam Al-Qur'an. Ini Handhalah bin Safwan enggak ada namanya dalam Al-Qur'an. Ya. Berapa? Kalau nabi, kalau rasul itu sekitar 300-an ya. Ya, kalau nabi sekitar 125.000. Ya nabi, banyak nabi. Rasul juga banyak. Minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaika. Jadi ada yang diceritakan, ada yang tidak. Dan ini termasuk yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an, hanya disebut Ashabur Rossi saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya air itu menjadi kering, dan semua pohon-pohon pun yang begitu banyak yang menghidupi mereka semua menjadi kering kerontang. Dan akhirnya Bapak Ibu, Ashabur Rossi ini dibinasakan Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan. Ya, hilang, musnah. Ya, musnah semuanya. Ya, kelaparan, binasa karena kurangnya air, enggak ada makanan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya ya, negeri Ashabur Rossi itu adalah negeri yang subur. Ya, karena mereka melawan Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, ikut tipu daya setan, sehingga diturunkan seorang nabi dan mereka tidak ikut nabi itu, tidak ikut apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ingin menyelamatkan mereka, akhirnya mereka binasa. Itulah yang disebut dengan Ashabur Rossi. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kisah selanjutnya yaitu kisah Ashabul Qaryah. Nah, Ashabul Qaryah, Bapak-bapak ini sering baca Yasin, Pak? Sering ya? Kalau malam Jumat baca Yasin, ya kan? Padahal surat Yasin itu Bapak Ibu jamaah sekalian bukan hanya surat yang dibaca untuk orang wafat ya, atau orang yang akan meninggal. Memang ada hadisnya.
Iqra'u ala mautakum Yasin, ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang untuk orang-orang yang meninggal, ya, atau orang-orang yang akan menemui ajalnya. Ada memang hadisnya, walaupun dipertanyakan hadisnya, ada yang mengatakan dhaif, ya. Tapi tentunya Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam forum ini kita sedang membahas tentang kisah Ashabul Qaryah. Siapa mereka? Di dalam Al-Qur'an surat Yasin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ya, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, maksudnya kita ini umat Nabi Muhammad SAW, itu diingatkan tentang kisah Ashabul Qaryah. Ada yang mengatakan Ashabul Qaryah ini di daerah Antokia, ya. Antokia itu nggak tahu saya di mana itu, ya, daerah Romawi mungkin, ya. Antokia, ya, daerah-daerah Turki, Konstantin gitu, ya, Eropa lah, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendhaifkan, bukan di situ, karena Antokia tidak pernah ada kisah di situ ada kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di zaman Nabi Isa alaihissalam, karena Antokia itu salah satu negeri yang umat Kristiani, umat Nasraninya itu nggak pernah dibinasakan di sana. Ya. Tapi kalau seandainya ada kaum di Antokia itu yang hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam dan pernah dikirimkan kepada mereka Nabi dan Rasul, ya bisa jadi itu terjadi di situ. Ya, karena banyak ulama juga yang menyebutkan daerahnya di sana. Idja'ahal mursalun. Ya, ingatlah Ashabul Qaryah itu datang kepada mereka al-mursalun, para rasul. Nah, ini juga termasuk rasul yang tidak disebutkan namanya. Ya. Ini berbeda pendapat, apakah yang dimaksud rasul itu Samuel, apa itu yang pengikutnya Nabi Isa. Tapi pengikut Nabi Isa seperti Samuel dan lain sebagainya itu bukan nabi dan rasul, ya menurut pendapat, ya Allah alam. Ya, apalagi umat Nabi Isa itu tidak ada dalam sejarah yang jelas pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diazab sebagian mungkin ada. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idja'ahal mursalun id arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Mungkin kalau Bapak Ibu sering baca Yasin nih enggak asing nih ayat ini, ya. Langsung saja Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Pertama, wadrib lahum mathalan. Jadi memang Al-Qur'an ini bukan kitab sejarah. Ya. Ini kitab hidayah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kisah itu memang tidak dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Hanya saja Allah ingin kita mengambil saripati daripada ayat-ayat tersebut supaya kita sadar gitu. Ya. Apa itu Ashabul Qaryah? Penduduk satu negeri yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka para rasul. Bagaimana kisahnya? Id arsalna ilaihi mutsnaini. Pertama, rasul yang didatangkan Allah itu dua orang. Itsnaini. Fa'azzazna fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalits. Kemudian yang dua ini didustai oleh Ashabul Qaryah itu. Jadi yang dua ini didustai. Ya, mereka tidak beriman kepada rasul yang dua ini. Fa'azzazna bitsalitsin, maka Allah tambah satu rasul lagi. Ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, kita harus tahu apa bedanya nabi dan rasul. Nanti saya tanya di akhir, ya. Apa bedanya nabi dan rasul? Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nabi itu, ya, mendapatkan wahyu, tetapi tidak membawa risalah baru. Nabi mendapatkan wahyu untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, tapi tidak mendapatkan risalah baru. Yang dibawanya risalah rasul sebelumnya. Itu nabi. Adapun rasul, dia punya risalah baru. Ya. Dia ditugaskan, diamanahkan untuk mengajak kaumnya beriman. Selain mengajak kepada risalah rasul sebelumnya, dan rasul ini punya risalah baru, entah itu tentang ibadah atau tentang muamalah, ada risalah
baru. Yang dulunya mungkin haram sekarang nggak haram lagi. Yang dulunya mungkin halal sekarang sudah haram. Ya, seperti itu, risalah baru. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah utus 2 rasul. Berarti 2 rasul ini menyampaikan risalah baru. Kenapa? Karena yang disebutkan Allah rasul, makanya ada risalah baru gitu. Fakadzabuhuma. Kemudian kaumnya ashabul qaryah ini itu mendustai 2 rasul ini. Fa'azzazna bitsalitsin. Kemudian kami utus lagi dengan yang ketiga, rasul ketiga. Berarti rasul susulan kan gitu ya. Kalau rasul susulan, berarti rasul ini bawa risalah yang berbeda lagi dengan risalah 2 rasul yang sebelumnya. Kalau saya melihatnya ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitulah rahmat Allah, begitulah kasih sayang Allah. Mungkin risalah yang 2 rasul itu terlalu berat, datang rasul yang baru dibikin yang lebih ringan lagi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka tetap mendustai 3 rasul itu. Kemudian disebutkan faqalu inna ilaikum mursalun. Maka mereka mengatakan bahwa kami datang kepada kalian sebagai rasul loh. Ya. Dan rasul itu beda Pak sama ustadz. Ya. Rasul itu beda sama ulama. Kalau peringkatnya rasul itu adalah manusia yang paling agung ya. Di bawahnya mungkin nabi, di bawahnya lagi ulama, di bawahnya lagi dai, penyeru kebaikan. Dan mereka bukan rasul, bukan nabi, dan bukan ulama. Ya, dai saja mengajak orang untuk berbuat baik. Ya. Makanya disebutkan qalu inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan kami ini rasul loh. Ya, rasul itu enggak sembarangan. Dan yang kami panggil, yang kami ajak, ya, kalian ini adalah sesuatu yang menyelamatkan kalian. Faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Itu orang kalau memang jauh dari hidayah, ya, nyari alasan. Memang kau rasul. Kenapa rasul itu diutus manusia macam kami juga? Ya. Jadi serba salah Pak. Allah Subhanahu wa taala pernah jelaskan, ya. Kaum itu nolak rasul, memberikan peringatan karena mereka manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menceritakan kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang kafir itu mengatakan mali hadzal rasul. Ini kenapa Rasul Muhammad ini jadi rasul, ya? Ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Makan macam kita, jalan-jalan di mall. Ya, zaman dulu ada mall enggak kira-kira? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alasan saja. Makanya Allah pernah mengatakan, "Lau ja'alnahu malakan, la ja'alnahu rajulan." Sama aja. Kalau diciptakan Allah rasul itu dalam bentuk malaikat, pasti mereka minta, "Iyalah, dia kan malaikat, bisalah dia taat sama Allah." Enggak ada itu syahwatnya. Akhirnya sama aja. Makanya itulah hikmah kenapa rasul itu diutus dalam bentuk manusia. Ya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi dan Rasul yang lebih ditampilkan Allah sisi manusianya dibandingkan sisi kerasulannya. Ya. Makanya mukjizat Rasulullah SAW itu nggak banyak gitu, nggak macam Nabi Musa mukjizatnya nanti tongkat bisa jadi ular. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Waktu bayi lahirnya tanpa ayah misalkan kan. Jadi itu mukjizatnya seperti. Tapi Nabi Muhammad SAW sisi manusianya lebih dikedepankan supaya apa? Supaya bisa dicontoh. Ya. Justru Bapak Ibu mereka ashabur rasul ini nolak rasul yang 3 ini. Kenapa? Mereka mengatakan ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ya, namanya Allah Maha Pengasih. Kami diciptakan sebagai rasul, ya, dan sebagai manusia. Ya, untuk apalah kalian dustai kami? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tadi disebutkan inna ilaikum mursalun. Mereka mengatakan kami ini rasul. Kemudian di sini dikatakan mereka mengatakan rabbuna ya'lamu.
Inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami pasti lebih mengetahui, sesungguhnya kami ini benar-benar rasul. Ini kalimat ini Bapak Ibu penegasan bahwa jadi rasul itu enggak mudah. Jadi ulama itu enggak mudah. Jadi penyeru kebaikan itu bebannya berat. Kenapa? Karena kalau rasul, ya, seorang rasul atau dia bukan rasul, ngaku-ngaku rasul, ya, itu dosanya besar. Atau dia seorang rasul beneran, tapi dia tidak menjalankan amanah sebagai rasul, dosanya jauh lebih besar dibandingkan orang biasa. Seorang ulama semakin banyak ilmunya, ya, semakin banyak ilmunya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian dia semakin jauh dari hidayah Allah, dosanya lebih besar daripada orang-orang yang diserunya dan tidak mendengar seruannya. Makanya qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, kata para rasul. Allah Maha tahu kami ini rasul. Jadi kalau kami bohong, kalau kami ini tidak menjalankan amanah, itu dosanya, azabnya lebih sadis daripada dosa dan azab yang akan ditimpakan kepada kalian kalau kalian menolak apa yang aku sampaikan, apa yang kami sampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Ya memang rasul itu tugasnya cuma nyampaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang paling penting itu hati-hati dengan fenomena viral sekarang ini. Ya kan? Asal cakap aja orang viralnya itu, yang penting viral. Padahal setiap kata itu semua naik ke langit. Dan viralnya kata-kata kita itu menunjukkan bahwa, ya, kata-kata itu diangkat ke langit gitu. Ya. Kan dunia maya itu kan. Jadi internet itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang dinikmati oleh manusia sekarang dan betul-betul diyakini ada tapi tidak nampak. Internet, ya. Maka semua kalimat yang terucap dari lisan kita, lisan siapapun, itu diangkat Allah ke langit. Jadi simpan sama Allah itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mau menyampaikan apa? Menyampaikan yang baik atau yang buruk? Silakan, ya. Dan Rasul, wa ma alaina illal balagul mubin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ashabul Qaryah ini ngancam, ya, ngancam 3 Rasul itu, ngancam, mau selamat, jangan cakap lagi, karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat yang benar itu orang-orang pendosa itu nggak sanggup dengarnya, maka ada berbagai macam upaya untuk membungkam kebenaran, ya. Itulah yang terjadi dalam kisah Ashabul Qaryah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau seandainya engkau tidak berhenti, ini ancaman, lanarjumannakum, ya, akan kami rajam kalian kan. Wala yamassannakum minna adzabun alim, kami siksa kau, katanya. Ini kata-kata kaum Ashabul Qaryah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja, ya, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Jadi Nabi dan Rasul itu Bapak Ibu pasti ada orang yang mendukung mereka. Namanya fitrah itu ada aja orang yang dibukakan Allah pintu hatinya membela para Nabi dan Rasul. Apa katanya? Di sini sebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia bukan Rasul, tapi memang, ya, dalam kisah ini dia datang kepada kaum para Rasul itu dan mengatakan ittabi'ul mursalin. Kalian ikutilah ini tiga Rasul ini, ya. Attakhidhu min dunihi aliha ittabi'u man la yas'alukum, ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang ini, mereka ini yang mereka enggak minta ganjaran, imbalan dari kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini ada kajian juga, Pak, ya. Seseorang itu kalau seandainya menyerukan kebaikan tapi berharap imbalan, boleh nggak kira-kira? Kalau dulu dari ayat ini, nggak boleh, Pak, ya.
Ustadz misalkan ngisi ceramah dikasih amplop boleh nggak kira-kira? Hah? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Yang pertama Bapak Ibu, titik tekannya bagi siapapun yang menyeru kebaikan, yang membagi ilmu, titik tekannya ya, bukan pada imbalan. Ya. Tapi pada ilmu yang disampaikan. Kalaupun dia berharap imbalan boleh. Tapi ilmunya harus benar gitu. Jangan sampai gara-gara supaya ilmunya diterima dan dihargai dengan harga yang mahal, maka dia menyampaikan ilmu yang bukan ilmu. Ya. Sesuatu yang salah dia benarkan, sesuatu yang jahat dia baikkan, ya. Sesuatu yang buruk dia baguskan, dalam rangka untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Di sini maksudnya. Ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ustadz-ustadz nggak boleh menerima amplop. Ya, nanti saya didemo Pak sama ustadz nanti ya. Ya. Karena memang hukumnya memang boleh. Ya. Tapi dalam hati yang paling dalam bagi penyeru kebaikan, kebenaran, ya, dia tidak boleh ya membenarkan yang salah, membaguskan yang buruk, kan gitu ya Pak ya. Kemudian mengilmukan yang bukan ilmu. Nah, itu yang penting. Ya. Adapun dia mendapatkan imbalan ataupun bahkan berharap imbalan silahkan. Ya. Tapi dia tetap amanah dalam menyeru kebaikan. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seorang alim ulama, ustadz, dai, ya, mereka menyeru kebaikan. Kalau seandainya kebaikan yang diserunya itu adalah hal yang wajib, maka dia pun jangan sampai meninggalkannya. Kan gitu Pak ya? Kalau seandainya yang diserukannya supaya orang menjauhi hal yang haram, maka dia jangan sampai melakukannya. Berat dosanya dibandingkan orang yang biasa-biasa. Ya. Tapi kalau yang sunnah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun dia tidak melakukannya, nggak apa-apa dia serukan. Misalkan ya, ada seorang ustadz, dia nggak rajin puasa Senin Kamis, kemudian dia menyerukan bahwa berpuasalah Senin Kamis, pahalanya besar, gitu misalkan kan. Padahal dia nggak berpuasa Senin Kamis, apakah dia berdosa? Tidak, karena itu amalan sunnah. Apa dalilnya Ustadz? Nah, ini kita bisa paham kan Bapak Ibu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kan gitu ya. Dosanya berat bagi orang yang mengatakan yang tidak dilakukannya. Kalau dia perkara sunnah, nggak masalah Pak. Walaupun dia menyampaikan ini baik, tapi dia tidak melakukannya karena ini perkara sunnah, maka tidak berdosa. Dan bahkan kalau ada orang yang melakukan apa yang disarankannya ini, amalan sunnah ini, dia dapat pahala Pak. Subhanallah. Oh jadi Ustadz enak bener orang nyuruh-nyuruh ngamalkan amalan sunnah, dia nggak ngerjakan kemudian dia dapat pahala. Ya memang begitu. Namanya amalan sunnah. Amalan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan gitu ya Bapak Ibu kan? Nah ini kajinya begitu. Apa dalilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepada kita, ya, afdhalus siyam, ya, puasa yang paling afdal, yang paling utama, ya, setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Nah, tahu Bapak Ibu puasa Daud? Tahu? Di mana? Hah? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu Rasul itu yang bilang. Fadilahnya luar biasa. Tapi dalam riwayat tidak pernah kita melihat atau mendapatkan Rasulullah mengamalkan puasa Daud. Ya. Jadi kalau orang yang menyeru kepada amalan sunnah kemudian dia tidak melakukan berdosa, maka Rasul kan berdosa kan? Ini tidak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sesuatu yang makruh, ya, dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Nah, ini tentang apa? Man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma liyala 'abdul ladzi fad. Dan di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut wali tadi, orang laki-laki tadi yang membela Rasul itu, dia memposisikan diri berpihak kepada Nabi dan Rasul dengan terang-terangan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kalau ada dua kutub kejahatan dan kebaikan, ya, kejahatan dan kebaikan, ada dua kutub kebaikan dan kejahatan. Kemudian kita pilih netral, ini bukan konsep Al-Quran. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berupayalah kita untuk berpihak kepada kebaikan, ya, kontra kejahatan. Sebagaimana orang tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai contoh dalam surat Yasin, beliau, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bersaksi bahwa aku beriman kepada 3 Rasul ini. Ayo kalian ikut. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, laki-laki ini dibunuh sama Ashabul Qaryah, ya, karena menyatakan keimanannya secara terang-terangan. Dari semua Ashabul Qaryah itu cuma dia yang beriman, yang lain gak ada yang mau beriman. Dan bahkan Bapak Ibu dalam kitab ini disebutkan cara membunuhnya keji sekali. Ada yang bilang dijepit, ada yang bilang dicincang. Di sini para ulama menyampaikan, ada yang bilang dikeroyok rame-rame sampai mati, ada yang bilang dipijak-pijak sampai keluar isi perutnya. Ya, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka membunuh laki-laki itu dengan keji, ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika laki-laki ini sudah terbunuh, ya? Qila dukhulil jannah, kata Allah. Dikatakan sama laki-laki ini, masuklah ke dalam surga. Ya. Jadi sebaik dibunuh, nyawanya melayang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam ayat ini, dalam surat Yasin ini, qila dukhulil jannah, masuk ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalau seandainya kaumku tadi yang aku peringatkan mereka supaya ikut 3 Rasul itu tahu gitu apa yang ada dalam surga ini, ya, nikmat yang luar biasa, keindahan yang tiada tara. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa yang telah diberikan Allah berupa ampunan, dan aku dijadikan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang baik, Bapak Ibu, belum orang baik, Pak, ya, tidak mesti enggak punya dosa. Coba ini saya yakin ini semua baik ya. Bapak-bapak orang baik, ibu-ibu orang baik, ya. Kira-kira punya dosa enggak? Punya. Termasuk ini juga, Pak. Walaupun diukir kisahnya dalam Al-Quran, dia orang soleh, menerima kebenaran, menerima kebaikan. Dia menyampaikan bima ghafara li rabbi, ya, bahwa Tuhanku telah mengampuniku. Menunjukkan apa? Dia punya dosa. Dan orang berdosa itu, Bapak Ibu, tidak mesti enggak masuk surga. Bisa jadi Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru enggak lama kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril. Ya. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Malaikat Jibril turun di negeri itu, kemudian hanya menyuarakan satu suara yang sangat kuat, dan serta-merta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Ashabul Qaryah tidak bersuara lagi, Pak. Enggak bersuara. Langsung terdiam, enggak ada suaranya, enggak ada nyawanya. Semua enggak ada suaranya, enggak ada nyawanya. Hanya dengan satu suara. Ya, itulah cara Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan sebuah kaum dalam satu negeri, hanya dengan suara aja udah habis semua. Ya. Coba Bapak Ibu, ya, suara mungkin memekakkan telinga, mengguncang hati dan sebagainya, ya, diam dan tidak bernyawa. Satu kampung, satu negeri. Setelah kematian orang tersebut, ya. Saya tidak tahu kisah 3 Rasul itu, apakah mereka pergi dari kampung itu atau sudah dibunuh, tidak ada disebutkan dalam kisah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya banyak ya faedah-faedah dan manfaat yang bisa kita ambil dalam kisah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk musibah banjir dan longsor yang akhir-akhir ini terjadi, ya. Disebutkan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang terjadi tentang keburukan yang datang kepada kalian, kata Allah, itu karena ulah tangan-tangan kalian sendiri, kata Allah.
Ya diantaranya apa Pak? Kayu, ya kan? Kayu itu kan ulah tangan manusia itu. Ya, tapi Ustadz kami banjir, kami nggak ikut nebang kayunya. Iya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Memang salah kita nggak nebang kayu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi azab itu datang ya. Karena apa? Karena bukan menimpa hanya orang-orang yang zalim saja ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa sampaikan. Boleh nggak saya kasih satu pertanyaan? Boleh? Udah azan, boleh ya? Ya. Satu pertanyaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa beda Nabi dengan Rasul? Ya, silakan Ibu yang pakai jilbab hitam. Saya kasih 100.000. Kalau benar ya, silakan Bu. Saya akan lihat. Bisa suaranya keras Bu? Yang sini, yang ya. Yang keras Bu. Apa beda Nabi dan Rasul? Yang lain diam dulu ya. Salah ya, yang tepat. Tadi di sini siapa? Enggak, tadi ada di sini. Ada iya, bukan tadi ada di sini enggak ada. Oh yang di sini. Iya, ya silakan yang baju kuning Bapak. Yang kuat Pak. Saya tunjuk ini ya. Dan menyampaikan kepada kaumnya. Jadi betul nih Bapak ini ya. Alhamdulillah. Jadi Nabi itu ya dia mendapatkan wahyu, tapi diperintahkan untuk menyampaikan risalah Rasul sebelumnya. Dia tidak punya risalah baru. Adapun Rasul ya dia punya risalah baru dan menyampaikan kepada kaumnya. Ya silakan nanti Bapak ambil uangnya sama saya. Yang lain nggak boleh iri ya. Insya Allah ya masing-masing kita sudah punya rezeki yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Saya mau mengumumkan ya untuk pertemuan bulan depan kami akan rekap 10 ya. Kami akan rekap 10 yang paling rajin hadir ya. Dan kami akan kasih bingkisan ya. Dari mulai awal diadakan sampai bulan depan ya. Maka siapa yang paling banyak kehadirannya atau sampai hari ini itu kami listkan namanya 10 orang dan akan kami kasih bingkisan ya. Nah, bingkisannya nggak tahu saya apa ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz.